Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum atau kita sebut dengan MPPH. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi yang terkait dengan bagaimana suatu penelitian hukum dapat dilakukan, kemudian pengertiannya dan ruang lingkup suatu penelitian hukum. Bahwa kegiatan penelitian sebenarnya telah sering kita lakukan sehari-hari, dan bahkan proses penelitian tidak dapat diabaikan atau ditinggalkan begitu saja. Secara sederhana, misalnya jika kita memasuki sebuah toko pakaian untuk membeli baju, maka yang harus dilihat atau diteliti adalah bagaimana bahannya, metodenya, modelnya apa, cara menjahitnya seperti apa, kemudian harganya berapa, dan akhirnya cocok dipakai atau tidak untuk kita pakaian tersebut. Dengan demikian, kita akan membuat suatu karya, khususnya karya tulis bidang hukum, baik berupa paper, makalah, skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan laporan-laporan hasil penelitian, yang kesemuanya berbentuk karya ilmiah, dipastikan berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para penulisnya. Di mana penelitian dapat diartikan atau dipersamakan dengan penyelidikan, atau penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa, atau menyelidiki dan sebagainya dengan cermat. Ini menurut WJS Purwadarminta. Atau penelitian dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi baru yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial berdasarkan penjelasan dari surat edaran bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI tahun 1983, di mana pengertian penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Di mana metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan suatu kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala ataupun hipotesa yang ada. Kegiatan terencana maksudnya penelitian ilmiah tentu akan didahului oleh perencanaan yang matang dan akurat dari pihak penelitinya. Dimulai dari adanya keminatan, kemudian timbullah ide atau gagasan yang bisa berasal dari pengamatan, pengalaman, atau hasil bacaan yang selanjutnya direalisasikan dalam term of reference atau TOR, kemudian research proposal, dan akhirnya menjadi research design. Metode ilmiah dapat diartikan merupakan cara bagaimana peneliti itu harus dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Hal tersebut dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisa data, serta penulisan laporan penelitian. Metode penelitian ilmiah dan pengembangannya adalah cara pelaksanaan yang sistematik dan objektif yang mengikuti tahap-tahapan. Yang pertama, melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan. Yang kedua, menyusun hipotesa. Yang ketiga, menyusun rancangan penelitian. Yang keempat, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisa dan menginterpretasikan data. Ketujuh, merumuskan kesimpulan dan atau teori, serta terakhir melaporkan hasilnya. Nah, dalam melaporkan hasilnya inilah yang akan menjadi skripsi ataupun tesis saudara. Tahapan-tahapan tersebut di atas merupakan kriteria metode ilmiah yang minimal harus ada dalam suatu pelaksanaan penelitian, baik dalam penelitian ilmu-ilmu sosial maupun ilmu hukum yang normatif dan sosiologis, dan juga diperuntukkan bagi penelitian ilmu pasti alam. Sedangkan hipotesa merupakan kesimpulan atau jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti yang masih harus dibuktikan dalam suatu penelitian untuk kebenarannya. Nah, untuk jenis-jenis hipotesa ini saudara bisa lihat ada hipotesa kerja, hipotesa penguji, hipotesa mayor, hipotesa minor. Ini nanti akan saudara bisa lihat penjelasannya dalam PowerPoint saya. Selain itu juga dikenal adanya suatu research, survei, polling, dan angket.
Kalau research itu biasanya penelitiannya adalah diadakan dan dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Persiapan maupun cara dan teknik pengumpulan data serta pengolahannya dilakukan secara mendalam, dan biaya yang dibutuhkan dan digunakan lebih besar atau cukup banyak. Kemudian kalau survei, waktu penelitian yang diperlukan relatif lebih pendek. Yang dipentingkan hanyalah semata-mata untuk memperoleh data yang menggambarkan keseluruhan dari objek penelitian guna menunjang tujuan yang bersifat praktis. Kemudian biaya yang dibutuhkan relatif lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan biaya dalam riset. Sedangkan polling adalah survei yang mempunyai tujuan utama menghimpun pendapat umum. Angket biasanya bertujuan menghimpun pendapat umum yang menyangkut kepentingan umum, dan untuk polling serta angket biasanya prinsip-prinsip dan metode ilmiah penelitian seringkali diabaikan karena dia bersifat singkat, ya. Dalam penelitian hukum, suatu penelitian yang mempunyai objek hukum sendiri secara umum diartikan sebagai kaidah atau norma yang mempunyai upaya pemaksa atau sanksi. Pendapat lain terhadap pengertian hukum memberikan pengertian berbagai macam, yakni pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, 2, hukum sebagai disiplin, 3, hukum sebagai kaidah, 4, hukum sebagai tata hukum, 5, hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perilakuan yang ajak atau sikap tindak yang teratur, dan 9, hukum-hukum yang diatur sebagai jalinan daripada nilai-nilai. Oleh karena itu, kita dapat lihat nanti penjelasannya, di mana penelitian ilmu hukum juga meliputi bidang-bidang lain seperti sejarah hukum, bahasa hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum maupun kriminologi dan lain-lain. Selain itu dapat pula menjadi objek penelitian hukum, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum maupun adanya hubungan hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum merupakan pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang atau manusia dan badan hukum. Sedangkan hak adalah suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewajiban adalah tugas yang dibebankan kepada setiap orang. Peristiwa hukum merupakan kejadian dari perilaku manusia mengenai suatu keadaan dan tanggung jawab. Kemudian adanya hubungan hukum, yaitu hubungan hukum adalah suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Nah, ini yang biasanya dilakukan sebagai permasalahan penelitian oleh para peneliti, ya. Saudara harus kembali ke materi pengantar ilmu hukum, apa itu subjek hukum, apa itu hak, apa itu kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, akibat hukum, itu semua saudara akan kembali menganalisa hal-hal yang terkait dengan materi dalam pengantar ilmu hukum. Nah, kemudian penelitian hukum dapat dibedakan, yaitu penelitian hukum doktriner yuridis atau penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum secara sosiologis atau empiris. Objek penelitian hukum dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum, yang pertama, melakukan penelitian hukum secara doktriner yuridis, yang berupa pertama, inventarisasi hukum perundang-undangan yang berlaku, kedua, inventarisasi hukum dalam praktek administrasi, ketiga, inventarisasi hukum dalam jurisprudensi, 4, inventarisasi adat yang berlaku, 5, inventarisasi ajaran hukum dari sarjana-sarjana hukum atau doktrin, 6, penelitian azas-azas hukum positif. Yang kedua, melakukan penelitian hukum secara sosiologis berupa yang pertama, penelitian berlakunya hukum positif, yang kedua, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan bermasyarakat, yang ketiga, penelitian pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif, dan yang keempat, penelitian pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif. Dari ketentuan tersebut di atas, maka penelitian hukum tidak saja merupakan suatu penelitian yang berobjek kepada hukum sebagai ilmu atau hukum sebagai aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, akan tetapi juga hukum yang akan berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.